Pemirsa, listrik yang sempat padam beberapa hari membuat sejumlah peternak ayam di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah mengeluhkan ada ribuan ekor ayamnya mati. 5.000 bikainya. Mati belawar sayang sekali ya. Jadi ini video yang sempat viral beberapa hari yang lalu di media sosial. Di mana akibat listrik yang sempat padam beberapa hari kemarin nih pemirsa di area Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah ternyata memberikan dampak yang tidak baik bagi peternak ayam. Jadi ada kerugian bagi peternak ayam. Viral di media sosial, ribuan ekor ayam sempat dikabarkan peternak itu mati, ribuan ekor ayamnya gara-gara listrik padam dengan jadwal yang tidak konsisten. Masih banyak begini di dalam nah. 5.000. Sementara itu General Manager PT PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Iwan Sulistiono menyampaikan permohonan maaf ke masyarakat terkait sempat adanya pemadaman. Maaf atas ketidaknyamanan pelanggan dan masyarakat khususnya di Kalimantan Tengah, bahwa pada minggu ketiga bulan Juli ini telah terjadi penurunan kemampuan pasokan daya pada sistem interkoneksi Kalimantan yang disebabkan oleh gangguan pada 3 unit pembangkit. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya pasokan listrik di sebagian wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah. Berdasarkan progres pemulihan saat ini, salah satu unit pembangkit PLTU TPI yang ada di Tabalong yang memiliki daya mampu pasok. Ya, sebelumnya geram warga karena listrik mati terus-terusan. Ratusan warga melempari kantor PLN Palangkaraya Kalimantan Tengah dengan ratusan bangkai ayam. Ribuan ayam mati akibat pemadaman listrik. Peternak pun rugi ratusan juta rupiah. Kesal karena pemadaman listrik yang sering terjadi, massa terdiri dari warga dan komunitas peternak melemparkan ratusan bangkai ayam ke halaman kantor PLN Palangkaraya pada Rabu siang. Massa menyebut ribuan ayam mati akibat seringnya pemadaman listrik di wilayah Palangkaraya tanpa pemberitahuan atau tanpa jadwal pasti. Akibatnya ternak ayam yang menggunakan sistem kandang modern dan mengandalkan listrik kehabisan oksigen dan mati massal. Satu peternak rata-rata kehilangan 1.500 ayam dan merugi hingga ratusan juta rupiah. Selain melempari kantor dengan bangkai ayam, massa juga memasang spanduk penyegalan dan menuntut pemadaman listrik dihentikan. Perwakilan PLN Palangkaraya yang menemui massa menjelaskan pemadaman listrik terjadi akibat masalah pada pembangkit listrik. Namun diharapkan pasokan listrik akan pulih pada 5 Agustus 2026. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Ya, bismillah, semoga pasokan listriknya lancar ya se-Indonesia ya. Dan informasi lain, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan pengusaha, Kamar Dagang dan Industri Kadin seluruh Indonesia hari ini. Bertempat di Istana Negara, Presiden bertemu dengan seluruh Kadin se-Indonesia. Pertemuan ini berkaitan dengan arahan Presiden terkait peningkatan ekonomi dari daerah. Presiden Prabowo menegaskan pertemuan dengan perwakilan Kadin dari seluruh Indonesia ini menjadi salah satu agenda prioritas dan Presiden memandang nation building harus ditingkatkan demi kemajuan bangsa. Kadin ingin datang, saya bilang ini sangat penting dan saya prioritaskan untuk menerima telepon. Saya memandang bahwa usaha nation building, usaha pembangunan bangsa adalah suatu proses yang sangat panjang. Maaf, saya tidak sebut Menteri Koperasi tadi. Oh, sorry. Menteri Koperasi Saudara Ferry Juliantono. Lihat mukanya ada di situ. Aku tadi slip.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita membuka gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show 2026. Menperin berharap penyelenggaraan GIAS 2026 mampu menjadi penggerak penjualan kendaraan nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai basis produksi otomotif di kawasan Asia Tenggara. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita membuka gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show 2026 yang digelar di Indonesia Conventional Exhibition ISBSD Tangerang. Pameran otomotif terbesar di Indonesia itu berlangsung hingga 9 Agustus 2026. Agus berharap penyelenggaraan GIAS 2026 mampu menjadi penggerak penjualan kendaraan nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai basis produksi otomotif di kawasan Asia Tenggara. Menurut Agus, konsistensi penyelenggaraan GIAS selama lebih dari 3 dekade menjadi bukti pentingnya peran pameran tersebut dalam mendorong pertumbuhan industri otomotif nasional. Semester pertama tahun 2026 telah memberikan bukti cukup menggembirakan di mana produksi kendaraan bermotor nasional mencapai 615.000 unit, tumbuh 11,3%. Sementara penjualan wholesales meningkat 15,9% menjadi 436.000 unit. Dan dengan angka-angka tersebut, kami pemerintah, tadi juga kami sudah konsultasi dengan Pak Anton, berbisik-bisik, optimis bahwa target penjualan otomotif kita pada tahun ini insya Allah bisa di atas angka 850.000 unit. Seperti diketahui, industri otomotif berperan penting dalam mendorong investasi, membuka lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah sektor manufaktur, hingga memperbesar ekspor kendaraan berserta komponennya. Kemenperin berkomitmen menghadirkan berbagai kebijakan yang dapat meningkatkan daya saing industri otomotif nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Tim Liputan IDXchannel. Kita ke mancanegara. Krisis migrasi kembali mengguncang Eropa saat pemerintah Spanyol membuka pintu bagi imigran ilegal dari Afrika Utara. Dilaporkan memasuki wilayah Ceuta Spanyol dalam waktu hampir bersamaan. Ribuan migran dari Afrika Utara memasuki Ceuta, wilayah otonom Spanyol yang berbatasan dengan Maroko. Para migran berlarian setelah berhasil menyeberangi perbatasan untuk menjauh dari area pengamanan dan menghindari kepadatan massa. Sebagai respon, pemerintah Spanyol mengerahkan pengamanan gabungan setempat untuk mengendalikan situasi serta mengamankan perbatasan. Fasilitas penampungan darurat juga disiapkan karena lonjakan kedatangan terjadi dalam waktu yang singkat. Belakangan ini pemerintah Spanyol merespon aturan imigrasi, namun kebijakan tersebut bukan amnesti otomatis bagi seluruh imigran ilegal. Krisis imigran ilegal kali ini menjadi ujian serius bagi Spanyol dalam penanganan kemanusiaan terhadap para imigran yang mencari kehidupan lebih baik.